بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Belum kita mulai, saya terangkan dulu apa yang dimaksud dengan kajian kitab hikam. Di dalam frame otak kita, kalau kita mempelajari hikam, itu jangan bicara secara letterlock tentang syariat. Ya, kita harus frame dulu otak kita, biar nanti nggak kaget. Karena di dalam hikam itu kadang ada apa itu? Falsafahnya, ada sufinya, ada dohirnya, ada batinnya. Itu tidak dipilah-pilah. Kadang habis bahas syariah itu langsung nenggone bab selanjutnya itu bisa nih hakikat. Iso balik nih makrifat, iso balik nih syariat mana? Nah itu kita tidak boleh bingung. Jadi mengawali itu tidak boleh bingung. Harus paham isi hikam secara global itu seperti itu. Sehingga kadang banyak orang tidak nyampe, logikanya tidak nyampe, karena memang tidak semua bisa dilogikakan. Nah, ada yang pakai logika, ada yang pakai keyakinan, ada yang pakai iman, ada yang justru harus ditentang, bertolak belakang. Artinya apa? Logika terbalik. Nah, jadi ada nanti ayat-ayat tertentu itu kita harus pakai logika terbalik dengan yang ditulis di hikam itu sendiri. Artinya kita harus logikanya dibalik. Ada nanti suatu saat ketemu nanti logika terbalik itu. Jadi jenengan ikut logikanya hikam, malah jadi syirik sampean. Makanya kita harus terbalik logikanya. Nah, nanti ada nek sampean di semua sholat. Nah itu harus dipahami. Bahayanya di situ. Wong sing rajin sholat maca hikam nek gak anggo logika terbalik, iso gak sholat malah. Lha ngono maksudnya. Makanya itu harus dipakai dengan logika terbalik. Ada lagi juga nanti ayat-ayat atau yang ditulis ini, kita harus keluar dari dunia. Jadi melihat sesuatu itu tidak bisa kita di dalamnya, harus keluar. Ini boso kerennya out of the box, mana ya? Jadi kita harus keluar dari masalah itu. Kalau kita di dalam masalah, tidak akan paham. Makanya kita harus keluar dari tulisan yang ada. Makanya seperti itu. Makanya tidak usah kaget nanti seandainya pembahasan kitab ini rodok bulet itu mau pindah-pindah, nggak runtut. Nah, ya. Jadi bar syariat langsung penting makrifat, bar makrifat iso medun hakikat. Nah itu salah satu. Makanya kita tidak boleh pakai pasal yang sudah ada maksudnya. Jadi logika yang sekarang itu jangan dipakai. Nah, mana maksudnya? Harus keluar dari logika yang ada. Kok enak memahaminya. Nek kowe nganggo logika runtut kaya saiki, model kaya sekolah saintis gitu ya, gak iso paham. Nah, kalau kudu mencolot-mencolot, lompat-lompat logikanya. Insyaallah nek dengan seperti itu makanya tak paham resik, jadi kok gak usah bingung, gak usah kaget. Kadang lompat-lompat seperti itu. Basicnya ngono. Tapi ada rambunya? Ada rambu-rambunya? Ada. Makanya syarah itu biasanya dari pengalaman. Ya. Jadi syarah itu dari pengalaman yang dilakukan setelah membahas kitab hikam. Contohnya iki mau. Saiki engko maca hikam sing disarai Miftahuluddin Muhammad. Iki pengalaman dia ditulis di sini. Belum tentu pengalaman syarah ini akan sama dengan yang sampai alami nanti. Beda-beda. Makanya syarah hikam itu banyak sekali. Dan itu sesuai pengalaman si penulis. Nek
artinya podo kabeh, cuma terjemah. Tapi sarai aplikasinya itu ya? Aplikasinya sesuai pengalaman yang nulis gitu ya. Nah betul, aplikasinya beda-beda, makanya sarai wakil. Dan siapapun boleh menyarai dengan pengalaman masing-masing. Kadang basicnya pada satu tadi. Satu hikam, terjemahannya podo, tulisannya podo, tapi setelah dipelajari, diimplementasikan itu beda dalam keseharian. Nah itu nanti kalau dibahas, Anda akan mengalami seperti itu. Dan aku wis katam hikam itu, kowe iso nyarai dhewe dengan pengalaman yang Anda alami, betul. Mbok sarai dhewe sesuai pengalamanmu. Yo. Enake ngono. Berarti sarah itu bukan tafsir, bukan beda. Bukan tafsir sarah. Sarah itu adalah pengalaman yang dialami penulis ketika mengamalkan suatu kitab, itu sarah. Buku tafsir, pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual. Betul. Nah, makanya kita melajari ini, kita kaji kitab ini, insya Allah Anda nanti akan mengalami sesuai dengan pengalaman Anda. Dan saya yakin beda orang beda, secara rohani beda. Gitu. Saya mau tahu. Makanya aku kepengen melajari hikam itu dialog, bukan aku sih moco sampai ngerungok nggak begitu. Karena amalannya nanti beda-beda masing-masing orang. Apa yang saya lakukan, apa yang saya alami, pengalaman yang saya alami belum tentu sama dengan yang sampean alami nanti. Tapi minimal sampai di frame nih mau, sehingga nggak keluar dari koridor itu gitu. Soalnya keluar dari koridor itu sampai iso murtad, sampai seperti itu, gitu loh. Makanya jangan sampai. Nah, kembali frame lagi gitu maksudnya. Bahayanya di situ kalau nggak ada guru nih hikam. Bisa Anda baca sendiri bisa, tapi bisa keluar dari frame itu tadi bahaya malah. Saya mau nih kusuk jadi gak kusuk. Misalnya mau nih seneng jamaah jadi gak seneng jamaah. Bisa aja itu karena mempelajari sendiri. Terus agak sesuai kesepakatan kemarin, kalau ada masalah, nah sekarang ada masalah enggak dalam hikam. Dan sebenarnya podo buka zaman biro bapak-bapak.